Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita awali pelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menyajikan suatu data dalam bentuk tabel dan diagram batang. Anak-anak pasti sudah pernah melihat bentuk sebuah tabel. Tabel adalah suatu bentuk gambar yang terdiri dari kolom dan baris. Misalkan kalian pergi ke sebuah toko, kemudian membeli sesuatu dan kalian mendapatkan nota. Nota tersebut isinya adalah gambar sebuah tabel. Anak-anak, untuk membuat sebuah tabel dari suatu data, kita perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah, supaya lebih mudah untuk membuat tabel, kita harus mengurutkan data terlebih dahulu. Bisa dari yang paling kecil atau yang paling mudah atau sesuai dengan urutan abjad. Yang kedua, data tersebut dikelompokkan data yang sama untuk dicari berapa frekuensinya masing-masing. Kita lihat contoh yang pertama berikut. Misalkan Ustadzah punya sebuah data atau anak-anak di suatu kelas misalnya mencatat data dari teman-temannya berdasarkan golongan darahnya. Dan diperoleh suatu data, Siti golongan darahnya O, Beni golongan darah A, dan seterusnya. Langkah pertama yang akan kita lakukan untuk menyajikan data ini menjadi sebuah tabel adalah kita kelompokkan terlebih dahulu golongan darah yang ada. Golongan darah yang ada adalah A, B, AB, dan O. Kemudian masing-masing kita cari berapa orang yang golongan darahnya A, berapa yang B, berapa yang AB, dan berapa yang O. Baru kemudian kita catat ke dalam sebuah tabel. Tabelnya kolomnya terdiri dari 3. Yang pertama kolom nomor, kemudian kolom golongan darah, dan kolom banyak siswa atau frekuensi. Frekuensi ini adalah istilah lain dari jumlah ya anak-anak. Karena ada 4 jenis golongan darah tadi, A, B, AB, dan O, masing-masing dihitung jumlahnya, yaitu yang punya golongan darah A 12, maka ditulis pada kolom frekuensi 12 dan seterusnya. Ini adalah tabel frekuensi dari golongan darah. Oke, berikutnya. Nah, ini contoh sudah ada tabelnya. Tabel hasil post-test pelajaran matematika kelas 5. Kolom yang pertama adalah nomor, kemudian nilai, kemudian frekuensi atau banyak siswa. Perhatikan bahwa nilainya adalah ditulis dari yang paling kecil sampai dengan paling besar. Artinya diurutkan. Nah, tabel ini diperoleh dari data hasil nilai pelajaran matematika siswa. Nah, awalnya datanya masih seperti ini dalam bentuk daftar, kemudian diurutkan dari yang paling kecil sampai dengan paling besar, dihitung masing-masing, yang 65 jumlahnya ada berapa, yang 70 ada berapa, dan seterusnya. Kemudian dimasukkan datanya ke dalam tabel frekuensi. Oke, ini adalah contoh untuk membuat tabel frekuensi. Berikutnya kita akan membuat diagram. Misalkan dari tabel tadi atau bisa dari daftar informasi ya,
Akan kita buat diagram batangnya. Misalkan dari tabel ini kita lihat golongan darah A ada 12 siswa, golongan darah B ada 7 siswa, dan seterusnya. Kita buat dalam diagram batang. Diagram batang kemarin adalah diagram yang bentuknya berupa batang-batang persegi panjang. Kita buat diagram batang pada posisi yang mendatar ini adalah jenis golongan darah. Ada A, B, AB, dan O. Kemudian yang vertikal adalah frekuensi atau jumlah siswanya. Jumlah siswa boleh diisi 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Boleh juga berupa bilangan genap 0, 2, 4, dan seterusnya juga boleh. Kemudian masing-masing golongan darah kita buat batangnya. Golongan darah A ada 12 orang, kita buat batang persegi panjang lurus dengan golongan A, kemudian ke atas, dan tingginya lurus pada angka 12. Seperti itu seterusnya sampai terakhir golongan darah O. Kalau sudah lengkap, maka kita akan memperoleh sebuah diagram batang dari golongan darah siswa kelas 5 tersebut. Lagi yang kedua, misalkan Ustazah punya daftar nilai dalam bentuk tabel dari siswa kelas 5 yang jumlahnya ada 35. Mulai dari nilai 60 ada 8 siswa, kemudian nilai 70 ada 6 siswa, dan seterusnya. Akan kita buat diagram batangnya. Karena jumlah datanya ada 8, maka batangnya nanti jumlahnya juga sebanyak 8 buah. Mulai dari yang paling sebelah kiri ini nilai yang paling rendah, kemudian yang sebelah kanan adalah nilai yang paling tinggi. Pada posisi horizontal yang bagian bawah ini menunjukkan nilai ulangan bahasa Indonesia, nilainya. Kemudian yang sisi vertikal menunjukkan banyaknya siswa atau frekuensi. Siswa yang mendapat nilai 10 ada 8 orang, maka batangnya digambarkan pada angka 60 ini lurus dengan frekuensi sebanyak 8. Siswa yang mendapat nilai 70 sebanyak 6 orang, maka batang untuk nilai 70 lurus dengan angka 6. Dan seterusnya seperti itu. Anak-anak, ini dinamakan dengan diagram batang. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah bisa memahami tabel dan diagram batang? Insya Allah anak-anak kelas 5 yang hebat ini bisa memahaminya ya. Oke. Kalau sudah memahami, pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang diagram garis dan juga diagram lingkaran. Terima kasih sudah belajar hari ini dengan baik. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Pada akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.